Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Kali ini saya sudah berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Seperti biasa, saya akan selalu mengulik hal-hal yang menginspirasi Anda semuanya. Seperti dalam video yang satu ini, saya akan ngobrol bareng dengan barista ganteng dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kisahnya sangat menginspirasi. Pernah menjadi mandor dan membawahi sekitar 50 karyawan. Bahkan usianya itu di atas usia dia. Terus sekarang dia kemudian memutuskan menjadi seorang barista. Kenapa bisa? Mari ikuti wawancara saya. Itu kafenya guys. Oke. Dan kita mau ngobrol-ngobrol bareng Iwan nih. Nah, saya ketemu dengan barista ganteng lagi nih, barista ganteng dari Tulang Bawang Barat. Luar biasa. Iya. Iwan, sejak kapan kamu tergabung atau menjadi barista? Belum lah, baru 3 bulan. 3 bulan. Mulai gabung ke barista. Dalam proses saya bergabung di barista itu kurang lebih 1 minggu saya bisa dilempar ke sini. Tadinya tugasnya di mana? Tugas saya sebelumnya di pusat, di Bandar Lampung. Oke. Oh, tadinya kamu di Bandar Lampung? Iya. Tapi kamu aslinya orang mana? Orang Waikenanga, Tulang Bawang Barat. Oh, jadi kamu dari Waikenanga, Tulang Bawang Barat, terus Iya. kemudian kamu ditugaskan di Bandar Lampung. Iya. Baru setelah itu kayaknya si bos ini ngeliat potensi yang bagus dari kamu, benar. akhirnya buka. Iya, buka di sini. Wow, great, Iya. keren. Oke, apa pertama kali kesulitan yang kamu hadapi ketika menjadi seorang barista? Untuk pertama kali menghadapinya ya, mungkin dari pelayanan dan penyeduhan kopi sih. Penyeduhan. Iya. Oke. Apalagi setelah pindah ke sini ini kan alat-alat kita ini kan belum memadai sepenuhnya. Oh, maksudnya belum selengkap yang ada Iya, di pusat. jadi kita tuh kayak semuanya pelanggan itu kan, pelayan kita juga rumit karena yang dipesan selalu oleh pelanggan itu es cappuccino, terus kayak cappuccino cincau, terus boba itu kan kita belum ada semua sih. Oh, kalau di pusat ada ya? Iya, kalau di pusat udah pasti boleh coba kalau mau di pusat sana. Oke. Di Bandar Lampungnya di mana ya pusatnya? Di Turi Raya, Jalan Turi Raya. Jalan Turi Raya, Kota Bandar Lampung, Iya. Provinsi Lampung. Oke, Iwan, apakah dulu sebelumnya kamu memang sudah ada basic di bagian barista? Misalkan kamu sekolahnya SMK tentang tata boga atau apa gitu? Kalau saya di SMK itu emang ambil jurusannya itu di pertanian, Pak. Oke. Nah, SMK mana? SMK Waikenanga, Tulang Bawang Barat. Mm-mm. Di daerah, kalau desanya itu bisa dibilang sekolahan saya ya, di belakang kecamatan BLJ. BLJ. Iya. Oke, kamu lulus SMA tahun berapa? Tahun 2020. 2020. Oh, berarti baru Kemarin. 1 tahun yang lalu. Iya. Sekarang umurmu berapa? Sekarang 20. 20 masuk 20 ini. Nah, masuk Wow. Masih muda banget ya, guys. Luar biasa. Berarti kamu memang benar-benar setelah lulus kemudian kamu langsung kerja. Iya, benar sekali, Pak. Oke. Kalau saya itu bukan gimana ya? Kalau dari awal kerja itu di kelas SMK kelas 2 kalau nggak salah. Oh, jadi sejak SMK udah Udah kerja? mulai terjun pekerjaan. Kerja gitu. apa? Di awal saya bekerja itu ikut orang tua sih di perusahaan PT Silvain Hutan di Lampung. Itu ngapain kerjanya? Saya tugasnya itu cuma semacam ngatur karyawan seperti mandor lah. Lah, kamu SMK ngatur Iya. karyawan? Iya, Kok seperti bisa? itu. Jadi ya karena kan dari gimana ya, pemikiran kan bisa dibedakan gitu loh. Pak. Dari orang tua juga kan dia udah mempotensialkan kayak kita ini udah pantes gitu kan jadi mandor gitu. Jadi sebelumnya sih belum jadi mandor ya, di awal itu 1 minggu saya kerja ya kayak karyawan, nyadap, nyemprot gitu kan. Oh, yang benar-benar kerja kasar Iya, ya. gitu. Terus Setelah dilihat-lihat oleh orang tua saya sendiri kan, sering ngontrol, wah kayaknya anak saya udah mulai semangat kan, mulai udah bisa kerja keras, terus betul. dicobalah di mandor. Terus setelah di mandor, di situ saya seperti menghadapi itu kayak berat banget karena kan karyawan itu bukan hanya 1 2 3 sih. Berapa?
ada 50 orang. Wow, 50 orang. Kamu keren banget ya. Ini bibit unggul ya guys. Masih jomblo kan? Iya, masih jomblo. Udahlah kamu fokus kerja dulu aja. Iya. Ntar kalau udah siap baru langsung nikah aja, nggak usah Iya, pacaran Pak. ya. Ya, emang kunci saya gitu sih. Fokus kerja dulu ya. ya. Oke. Terus jadi ketika kamu membawahi kurang lebih 50 orang yang Iya. notabene usianya itu di atas kamu, Iya, di atas saya semua. apa kesulitan yang kamu hadapi? Kan terkadang itu banyak yang komplain itu di Mm-mm. seperti dalam pembekuan semuanya akan mulung apa mungut gitulah ya. Oh, mungut kelapa sawit ya, yang jatuh-jatuh atau apa di sana? Mungut kelapa sawit juga bisa, karet juga bisa. Karena kan di sana juga kelapa sawit juga karet. Oh, dua produk Iya, itu dua tadi ya. produk. Oke. Jadi Terus? di situ tuh banyak yang komplain kayak sebenarnya minta barang-barang baru kan. Mm-mm. Karena kan barang-barang yang dulu kan udah banyak yang rusak. Oh. Nah, saya sudah prosedurkan ke atasan saya. Hmm. Nah di situ belum di ACC. Oke. Itu yang membuat saya itu semakin kayak tertekan itu terus Betul. dimintain terus. Mm. Nah setelah saya pikir-pikir kok kalau saya terus minta ke atasan kayaknya kelamaan. Saya langsung lah minta ke orang tua saya suruh Mm-mm. sodurkan gitulah kita buat surat. Mm-mm. Ini kebutuhan di semuanya kan di setiap pekerjaan PT kan itu pasti ada bloknya. Mm-mm. Saya megang di blok 25. Mm-mm. Nah di situ saya Entar. buat semua. Jadi PT itu punya ayahmu? Kalau PT itu bukan punya ayah saya sih. Ayah saya sebagai manajernya di sana. Oh, sebagai manajernya. Iya. Kamu anak manajer, masih mau bekerja sampai apa segala macam gitu kan ya? Apa yang membuat kamu ngerasa nggak malu gitu? Kan biasanya kalau anak manajer kan, apalagi anak zaman sekarang kan Iya, milenial benar, kan, benar. pasti maunya main kemana gitu. Iya Apa yang sih. membuat kamu kayak pingin terus bekerja gitu? Ya karena kan kita membutuhkan prinsip sendiri, tidak harus mengikuti orang tua sih ya. Wow, nice, itu kayak aku terpukul banget. Karena gini loh, Pak. Gimana? Kalau kita terus mengikuti orang tua semuanya kita gengsi lah. Mm-mm. Kita kerja gini, kok Mm-mm. malu semuanya. Mm-mm. Apakah kita selamanya mau minta uang orang tua? Betul. Nah, mulailah dari sekarang Mm-mm. kita punya prinsip sendiri. Mulai dari bawah pun nggak apa-apa, janganlah malu. Karena nanti ketika kita udah di atas, pasti kan banyak yang membutuhkan kita gitu. Wow, ya Allah, sumpah aku pingin nangis banget dapat wejangan. Udah itu usianya masih muda dari aku, tapi jujur aku kayak dapat insight baru Iya. tentang kemandirian ya, lebih Benar, Pak, tepatnya benar. bagaimana kita sebenarnya kemandirian kedewasaan itu bukan tergantung dari umur kita, Iya, tapi benar. bagaimana kita bisa memposisikan diri menyikapi kita ya. sendiri gitu. Oke, enak banget ya Wan ngobrol sama kamu ya. Oke, terus sampai akhirnya kemudian kamu menjadi seorang barista, ya Iya, kan? kalau- Yang tadinya kamu jadi apa mandor ibarat Iya. kata gitu kan ya, membawahi orang-orang yang 50 orang dan usianya di atas kamu, Iya. gitu kan? Kemudian kamu menjadi seorang barista. Apa yang kilas balik seperti apa yang kemudian kamu ingin? Aku pengen jadi barista gitu. Dari kakak sih. Mm-mm, Setelah saya keluar dari pekerjaan itu, mm-mm, melihat kakak saya itu seperti dia tuh terus berkompetensial gitulah. mm-mm. Terus Kakak kamu kuliah? kalau kakak saya ini kan bukan kakak kandung sih, Mm-mm. kakak dari sepupu kalau Oh, dia. kakak sepupu. Iya. Siapa namanya? Panggil itu Dio. Oh, Deo. Nah, apa insight apa yang kamu bisa dapatkan dari si Deo ini sampai akhirnya kamu jadi barista? Nah, itu dia. Insight saya kenapa kak saya ingin menjadi barista. Mm-mm. Karena kerja keras kakak saya itu dia dari pagi, siang, malam jam 1 Mm-mm. itu terus kerja, terus pulang Hah? kerja pun Dia malam? iya kerja. Dia nggak hanya megang barista sih pak, Heeh. dia juga kayak di sebagai apa sih mobil-mobil itu yang Showroom. ya showroom Mm-mm. itu juga dia malam tuh jam tidur tuh kurang, jadi kayak Jadi hidup dia kerja dan kerja. Iya, Itu itulah yang yang- kayak membuat kamu tertegun bahwa kamu juga harus bisa seperti dia. iya makanya dari situlah Oh. saya yakin kalau saya itu juga bisa gitu kan. Iya. Mm-mm. Kira-kira kalau ada kemajuan mungkin Lanjut. kan bisa kita buka malam juga kan, karena Iya, kan iya. saat ini itu gerbang depan itu kan masih tutup sih kalau malam. Kalau dibuka mungkin banyak pengunjung yang Nah, kesini ya. mungkin itu, Pak. Ke depan kita nggak tahu ya. Ya Oke. Nah, terus sampai akhirnya kamu mendaftar di kedai warkop ini, itu gimana ceritanya? mendaftar. Hmm. Kalau soal mendaftar kan saya ceritakan sama kakak saya. Sama si Deo ini. Iya, saya juga pengen nggak kayak kakak jadi barista. Kayaknya kak kayak
enak, kayak nggak terlalu sulit. Tapi setelah kakak saya terus pikirin kayaknya belum bisa kamu. Saya terus nekat terus. Nah setelah ada 1,5 bulan, nggak tahunya dari pusat sudah dapat nomor saya, entah dari kakak saya atau siapa. Itu yang dari Bandar Lampung dong berarti? Iya, dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, ini menghubungi kamu. Iya, menghubungi saya. Mungkin si Dio ini udah cerita kali ya, manajemennya ya. Oke, terus akhirnya yaitu saya dipilih untuk saya kasih waktu 1 bulan. Kalau bisa ke sini saya siapin semuanya, kayak peralatan untuk kafe, kopi itu saya ajarkan semua kan. Baik Pak, 1 bulan Pak ya. Kalau dicepetin gimana kan, saya terus kayak pengen bener gitu loh Pak. Iya. Nah terus akhirnya bisa, ya udah saya kasih 1 minggu. Nah disitu langsung saya yakin. Nah disitu saya yakinnya itu kurang lengkap karena pemikiran dari uang sih. Oke. Nah uang itu kan juga butuh kan kalau kita kerja seperti. Betul. Nah di situ saya juga mikirin makan saya tiap harinya gimana, karena kan di situ kita itu kan datang bukan langsung merantau kerja. ya, betul ya. Kita juga kan butuh magang dulu, bingung di keuangan. Kalau kayak 1 minggu kok kayak nggak mampu deh kalau ngumpulin uang gitu kan. Terus saya coba lagi lah, masuk lagi ke perusahaan ayah. Alhamdulillah 1 minggu saya dapat 800.000. Itu saya modal nekat berangkat sendiri. Jadi kamu kenapa nggak minta ke orang tuamu aja gitu? Ya gini Pak, karena saya itu kan dari kecil udah terlalu minta banyak sih sama orang tua. Oh gitu. Jadi saya mau gimana ya, mandiri sendirilah. Ngapain sih, saya juga kan udah gede. Betul. Kalau kamu berapa sendiri, bersaudara? Kalau saudara sih cuma 2, kakak saya dan saya. Oh gitu, berarti cuma 2 anaknya. Oke. Nah berarti terus dari situ akhirnya karena kamu ingin ngerasain sendiri, jadi akhirnya kamu kerja lagi 1 minggu dari tempat ayahmu, kemudian kamu dapat 800.000 yang itu kamu gunakan sebagai modal kamu untuk magang di Bandar Lampung. Benar sekali. Oke. Nah selama magang di sana gitu kan ya, apa yang kamu rasakan atau ilmu apa yang kamu dapatkan? Ilmu seperti wawasan ya dari atasan itu. Selalu dia tuh menceritakan banyak, seperti sebelum saya menjadi seperti ini. Dia tuh cerita terus seperti pengalaman dia dari awal sampai dia punya bisnis ini. Bisnis kopi ini. Dia tuh cerita banyak. Kayak dia tuh udah percaya sama saya gitu. Dia cerita terus dia tuh mengalami kesedihan juga karena kan sebelum dia buka bisnis ini dia tuh sakit parah, sudah ada berapa tahun dia cerita itu. Nah di situ untung dari istrinya kan seorang bidan atau dokter ya. Saya ingat sih kayaknya bidan. Di situ dia coba, istrinya itu kan akhirnya dapatlah itu. Dari keluarganya juga kan ngasih info, coba kamu coba kopi kan. Terus dites lah sama sang istrinya itu. Terus dibuatin, rutinin dalam sehari 3 kali itu setelah makan. Akhirnya selama berapa bulan itu beliau bilang Qadarulnya sembuh. Iya, alhamdulillah langsung sembuh total. Sekarang pun sehat kembali. Alhamdulillah. Berarti emang Allah memberikan perantaranya melalui minuman tadi itu ya. Karena kita nggak pernah tahu gitu kan ya, bahwa Allah sebenarnya yang menurunkan penyakitnya dan Allah yang ngasih obatnya. Nah, dan kebetulan obatnya itu cocoknya di kopi wow kuning tadi ya. Mungkin kalau dari kopi iya sih bisa dibilang dari salah kopi. Satunya ya. Oke. Nah, terus kemudian sampai kamu akhirnya bekerja di sini, kemudian di Bandar Lampung, terus sampai akhirnya pindah ke sini. Iya, gitu. benar. Nah, kalau kamu sebenarnya ke depan itu pengen jadi apa sih? Ini Iwan? Nama lengkapnya Iwan siapa? Kalau saya Ikhwan Nur Rahman. Ikhwan Nur Rahman. Iya. Bagus banget namanya ya. Ikhwan Nur Rahman. Iya, Oke, cahaya kasih sayang. Nah, Oke. Nah, Wan, sebenarnya kamu ke depan itu pengen jadi apa sih, Wan? kalau kedepannya sih saya seperti nggak terlalu mewah-mewah banget sih Pak ya. Sederhana namun mencukupi. Sederhana namun mencukupi. Iya. Ya, betul sih, yang penting namanya kita manusia ya, kadang dikasih seberapapun tetap aja masih kurang ya. Nah, makanya dari itu. Yang penting cukup lah ya. Iya, cukup beli mobil, cukup beli Alphard, ya kan, cukup beli tanah gitu kan. Ya aku juga mau semuanya serba cukup itu kan. Cukup beli apa yang kita inginkan. Yang penting cukup gitu loh. Penting cukup, betul banget. Oke.
Nah Wan, di usia kamu yang masih muda banget gini dan kamu kayaknya sudah berpikir bagaimana kamu memanfaatkan waktu untuk bekerja gitu kan ya. Sebenarnya kayak kamu apakah kayak punya rasa kayak untuk saya pingin lo kayak anak-anak muda yang datang kemana jalan, apalagi anak muda zaman sekarang suka traveling ke sana, traveling ke sini, post di Instagram gitu. Nah kamu sebenarnya kayak punya rasa atau terkadang ngerasa iri nggak sih sama anak-anak muda yang kayak gitu? Kalau iri sih sepertinya tidak, tapi kalau keinginan ingin ikut kayak mereka itu juga tidak, karena kan saya itu seperti orang itu tidak gimana ya, memandang orang itu wah dia bisa ke sana bisa ke sini, masa saya enggak, bukan seperti itu. Kalau saya itu begini, bisa usaha apa gitu ya? Nah itu bisa usaha kayaknya apa. udah ketebak nih jalan cerita kamu, usaha apa nih, usaha apa nih gitu kan ya. Habis ini mau ngapain nih gitu bener ya. itu, Pak. Karena dari usaha itu nanti kan kita bisa mau ke sana, mau ke sini, kalau udah ada usaha itu kan. Betul, iya sih, kalau kita udah ada usaha, udah suka si usaha yang kita geluti, mau kemana aja sebenarnya bisa ya gitu kan ya. Karena kita mau ke sana itu juga butuh dana gitu kan ya. Oke. Nah, terus Wan, sebenarnya ada nggak prinsip hidup yang diajarkan oleh ayahmu gitu? Kayak ayahmu itu selalu ngasih wejangan, oh gini, kamu gini gitu. Mungkin ayahmu atau ibumu selalu mengarahkan gitu. Ada nilai-nilai prinsip-prinsip yang pernah ayah ibu ajarkan ke kamu? Kalau ayah tuh satu kali bilang, dia tuh singkat sekali. Jangan termotivasi oleh orang. Oke, jangan termotivasi oleh orang. Oh, mungkin maksudnya jangan ikut-ikutan kali ya. Itu. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu ya harus dari diri kita, kesenangan kita. Iya benar sekali. Oh. Kalau dari ibu ikuti prinsip sendiri. Nah, dua itu saya gabungin. Kalau ayah itu tadi kan apa? Aduh lupa lagi kan. Ayah kayak jangan ikut motivasi orang lain. Kalau ibu kan kayak ngikutin hati sendiri gitu loh, mau jalan kemana. Kalau saya gabungin seperti saya tuh harus mencari, bukan malah mundur gitu. Betul. Terus maju, entah kemana jalannya, yang penting terus maju. Nah di situ kayak saya tuh kayak wah ternyata perkataan ibu dan ayah itu sama. Terbukti gitu ya, kayak sekarang saya. Kalau saya terus mundur, yang ada malah saya pengangguran. Betul, ya kan, betul di rumah ya mungkin ya. Apalagi kan saya ini masih muda. Masih banyak kesempatan untuk mencoba. Pengalaman juga kan kayak saya ini kan masih butuh banyak. Betul. Bukan hanya jadi mandor, di barista itu masih kurang. Masih kurang ya, masih pingin mencari lagi ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, kalau misalkan kamu diberikan kesempatan untuk merantau gitu kan ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, kira-kira kamu pengen kemana nih kalau misalkan diberikan kesempatan untuk merantau? Oh, saya pengen ke Papua misalkan, untuk kemana gitu? Kalau saya sih sepertinya keinginan saya cuma satu, ya di Papua itu tadi, karena kan di sana sepertinya tuh saya sering lihat postingan-postingan yang kayaknya pemandangannya kan indah gitu kan, seperti ingin ke sana ataupun bisa lah buka usaha di sana gitu. Tetap ya di sana tetap buka usaha ya, bukan sekedar jalan-jalan. Iya sih, sebenarnya kalau di Papua itu masih peluangnya menurutku masih banyak banget. Makanya itu. Karena aku sempat ngajar kan di Papua kan, yang aku cuman di daerah terpencilnya banget yang nggak ada sinyal, nggak ada listrik, yang hidup dengan penduduk asli gitu kan ya. Cuman hanya sebulan sekali atau berapa minggu sekali ke kota untuk jumatan atau beli barang-barang gitu kan. Jadi memang kesempatan kayak untuk peluang untuk bikin usaha di daerah sana itu kayak masih terbuka lebar gitu kan ya. Ya boleh itu dicoba ya kan. Atau dicoba kan. Dan kayak untuk cari, apalagi kalau kita sebagai muslim di sana, kalau di kota itu gampang banget cari makanan halal, terus banyak banget masjid gitu kan. Jadi nggak perlu khawatir kalau dari kota itu udah banyak pendatang dari Bugis. Yang paling terkenal itu di sana itu BBM, Bugis, Buton, Makassar gitu. Itu suku yang paling banyak, terus sama suku-suku Jawa gitu, itu juga banyak banget gitu kan ya. Jadi gampang untuk cari masjid juga gitu kan ya. Kalau dari kota itu gampang lah pokoknya. Gitu. Dan di sana itu hidupnya toleransinya bagus gitu ya, antara sesama suku pendatang maupun suku yang aslinya di situ. Oke Dewan, terima kasih Wan ya, udah ngobrol-ngobrol bareng saya. Oke deh guys, itu dia obrolan saya bareng dengan barista ganteng dari Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Semoga video kali ini bisa menginspirasi Anda untuk terus berkarya dan juga untuk memulai sesuatu. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu, siapa tahu di kesempatan yang pertama itu Anda gagal, dan coba lagi di kesempatan berikutnya mungkin keberhasilan dari milik Anda. Benar sekali. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen
komen channel Jarwo Songha. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.